syuting juga ada yang bilang bahwa syuting adalah dibayar untuk nunggu gitu loh. Jadi ketika take itu bisa cuma 5-10 menit, tapi nunggunya bisa berjam-jam ya. Jadi dia udah ngerasain gimana susahnya. Datang nemenin anak untuk ada acara. Iya, ini bentuk support kepada anak ya, karena anak juga ternyata juga suka dan mau coba untuk jadi aktor seperti apa. Jadi memang udah dari dulu mulai ada pendekatan-pendekatan ke sana. Jadi waktu dari saya syuting suka saya ajak ke lokasi syuting segala macam, dan ternyata begitu perkembangannya si Arka juga ternyata kepingin nyoba. Nah, itu saya bilang sama dia, oke, kalau memang mau coba jadi aktor harus ada prosesnya gitu, harus ada pembelajarannya, harus ada pengalamannya. Nah, dari situ sempat saya kasih ada pembelajaran, ada kayak short course gitu, ada juga workshop, dan akhirnya sempat juga waktu itu main di film Jin and Jun ya, yang pertama ya, juga sebagai sporting. Jadi dulu juga kan aku juga main pertama juga sebagai sporting ya, maksudnya memang ada proses itu supaya mengenal bagaimana situasi syuting, bagaimana situasi di direct orang, bagaimana situasi berakting di depan kamera, di depan orang. Itu kan menurut saya itu nggak bagus kalau itu adalah instan. Jadi memang harus ada pembelajarannya, harus ada prosesnya, harus dapat logikanya. Itu nggak cuma sekedar acting tuh ya udah acting aja, enggak. Acting tuh banyak juga faktornya, banyak juga ilmunya, banyak juga wawasannya, banyak juga caranya, banyak juga gurunya gitu. Jadi akhirnya memang saya kasih coba dia untuk merasakan gimana dulu, bagaimana dulu saya juga berjuang untuk itu. Langsung tanya dia sama dia. Kemauan Arkana sendiri untuk main film itu gimana Arkana? Kenapa? Kemauan Arkana sendiri untuk main film itu seperti apa? Sebenarnya dari kecil ngelihat bapakku tuh emang bisa dibilang inspirational. Kayak aku emang dari kecil emang pengen banget kayak ikut-ikut teater gitu. Kayak dulu pas kecil di sekolah suka banget ikut konser, pengen jadi karakter. Kayak dulu kalau di sekolah tuh roles itu biasanya tuh sebagai kayak nabi. Jadi kayak asik aja gitu kan acting. Jadi kayak suka dibawa ke lokasi syuting juga kan. Jadi kayak emang hobi aja sebenarnya sih. Ada kesulitan nggak kalau di syuting? So far alhamdulillah belum ada sih, cuman nunggu aja sih, cuman kayak I don't mind sih. Ya proses nunggu kan biasanya kan kalau orangnya belum tahu syuting itu pasti ya udah syuting enggak. Ternyata syuting juga ada yang bilang bahwa syuting adalah dibayar untuk nunggu gitu loh. Jadi ketika take itu bisa cuma 5-10 menit, tapi nunggunya bisa berjam-jam ya. Jadi dia udah ngerasain gimana susahnya. Susahnya nggak cuma di awal mungkin actingnya ya, tapi susah kedua adalah bagaimana membunuh kesabaran dan membunuh waktu supaya kita memang harus nunggu gitu. Dan harus profesional, betul. Ini film kedua, action yang pertamanya suka Ini action pertama. Iya. fighter. Iya. Emang suka fighter atau suka fighter? Pas proses syuting jujur selama proses sebelum syuting, pas workshop sama pas syuting tuh asik banget sih. Kayak selama ini emang aku nggak pernah tawuran, cuman jadi ngerasain asiknya kayak rame-rame panas-panas gitu di bawah matahari. Sesuai umurnya ya. Iya, asik. Dulu waktu saya SMA kan zamannya tawuran itu benar-benar ada di depan mata ya. Ngerasain juga lemparin batu segala macam. Nah, untungnya dia nggak ngerasain itu ya. Ya untungnya cuma di film sih. Terus. Asik banget sih. Kayak walaupun capek cuma worth it, langsung asik juga gitu ya. Untungnya dia suka lah. Ya masih muda, terus kayak aku orang nggak bisa diem, jadi kayak udah bener taruh sini emang. Gitu. Untuk drama sendiri yang melatih ayah langsung atau gimana? Nggak Gimana, juga. Bang? Itu kan memang, makanya kan sebenarnya saya cuma kasih tahu secara lisan aja ya. Pengetahuannya sedikit yang lisan, cuman supaya bisa lebih get into it kan memang mendingan experience sendiri gitu. Jadinya makanya saya kasih ada beberapa workshop, ada beberapa lesson yang dari luar dikasih gitu, dan yang saya kasih ketemu juga yang lumayan bagus ya. Jadinya yang penting itu kan acting itu bisa diasah selanjutnya. Tapi yang menurut saya sih pembelajaran pertama adalah bagaimana berpikir sebagai pemain, berpikir bagaimana nalar seorang aktor itu bagaimana, itu yang saya kasih dulu ke dia. Tapi biasanya ngasih support apa sih ke anak? Ya sportnya ya nemenin, terus kalau dia kasih ada pertanyaan dijawab, terus kalau lagi kayak gini ditemenin, itu udah sport yang saya tuh baru begini doang udah seneng banget ya. Mudah-mudahan sih ke depannya kalau memang ini bisa jadi jalan hidupnya dia, atau walaupun cuma hobi atau apa, tapi walaupun ada di situ tuh menurut saya sih saya udah senang banget sih. Mungkin bisa sharing mimpi-mimpinya ke depannya, mungkin bisa apa juga, ada ayah mungkin base-nya, wishlist-nya
Wishlist, pemainnya seperti apa? ya wishlist aku sih kalau udah kelar sekolah, kalau belum kuliah sama sesudah ya bisa banyak project sih. Aku pengen lebih ngedalamin lagi acting sama mau cobain hal-hal yang baru sih sebenarnya. Explore. Yes. Harapannya buat karir anak nih di dunia entertainment itu apa? Saya sih support aja dari belakang ya. Memang saya pun dari dulu di keluarga juga yang pertama disupport adalah sekolah. Jadi saya pun juga mulai acting itu sejak kuliah pertengahan. Jadi kuliah udah mau selesai baru terjun di acting. Tadinya kan ngeband ya. Dulu saya ngeband lama. Nah, begitu untungnya di SMP itu emang sudah ikut teater, SMA juga ikut teater. Jadi dasarnya udah dari sana. Jadi ketika kemudian terjun beneran di situ udah tidak terlalu kaget ya, cuman bagaimana industri dan prosesnya aja. Nah, saya kepengen juga Arka gitu ya, maksudnya tetap sekolah tetap harus dilewatin, harus tetap dilaksanakan karena ketemu teman, ketemu orang di luar dunia acting dan dunia perfilman ini banyak sekali yang bisa dipakai untuk perfilman gitu. Kayak misalnya tiba-tiba karakternya jadi apa, jadi kantoran yang kelas tinggi misalnya atau orang kantoran yang kelas rendah, mediocre atau gimana atau jadi atlet. Kan dia juga basket ya. Jadi maksudnya apapun yang bisa dia lakukan di kehidupannya dia lakuin aja. Yang penting sekolah juga harus diselesaikan dulu. Sedikit dong boleh bahas yang basketnya kemana? Ikut kompetisi DBL itu tapi menang cuma sekali doang sih. Cuman ya gitu. Ya pengalaman. Maksudnya DBL itu kan justru seluruh Jawa apa seluruh Indonesia sih? Indonesia cuma kemarin kita yang Jakarta Series. Iya, Jakarta Series kan sekolahnya banyak sekali ya. Jadi kompetisinya juga cukup berat gitu ya. Jadi kemarin sempat menang di pertandingan awal aja itu udah cukup prestasi sebetulnya karena lawannya memang berat. Dan ternyata yang ngalahin dia ini juga yang masuk di final di series Jakarta itu. Jadi ya memang mereka mungkin lebih jago sih jelasnya. Tapi pengalamannya sih yang luar biasa. Artinya selain juga kamu jago acting juga bisa jago hobi itu apa gimana? Yeah. Aku sih pengennya bisa multi talent aja sebenarnya sih, kayak bisa like open my mind up to the world gitu. Jadi kayak nggak cuma itu doang. Jadi aku bisa ngelakuin banyak hal gitu, sama bertemu banyak orang yang berbeda-beda gitu sih. Cita-cita lebih kemana sih cita-citanya? Pengennya jadi aktor kah atau jadi Sebenarnya gimana ya? Aku sih pengen jadi aktor, cuman bisa ngelakuin hal di luar situ juga sih. Iya. Iya. mungkin pas berikut mensupport juga hobi anak utama juga kayak misalnya basket atau Ya dulu juga sempat lesin basket ya, lesin piano. Nah, cuman emang mungkin nggak terlalu intuit ya, maksudnya. Tapi kan kalau misalnya orang les piano atau apa kan nggak cuman untuk menjadi musisi sebenarnya, untuk melatih mental, melatih fokus, melatih mungkin perhitungan, tahu nada itu kan juga lumayan bagus ya untuk kehidupan pendidikan dasar anak ya. Jadi ya kalau sport sih apapun saya sport sih. Even kalau dia kan suka tinju-tinjuan juga. Kalau emang mau ikutan tinju boleh aja, yang penting jangan mukulin orang, sama jangan ikut tanding ya. Kenapa Mas? Nggak tega aja gua. Nggak tega aja nih lihat dia dipukulin misalnya. Ya kalau menang, kalau kalah kan kesel ya. Ada gitu kalau dipukulin kan namanya kepala lo dipukulin mulu kan, yang ada malah ntar nggak bisa mikir ya. Cedera otak segala macam kan bahaya. Ya yang penting sih saya sih kasih dia kebebasan untuk memilih apa yang dia pengen ya. Yang penting sejauh itu adalah bagus dan bermanfaat buat dia, it's okay. Ini malah sekarang main film action nih Mas. Ada kecemasan juga nggak kemarin? Saya nggak cemas ya, karena anak-anak action ini teman saya dari dulu. Gitu. Jadi saya tahu banget batasan mereka dan tahu seprofesional apa gitu ya. Cuman justru saya khawatir dia kalau misalnya nanti beneran ikutan, ini kan fightingnya nggak banyak ya. Kalau ikutan yang banyak, saya malah takut dia kecapean sih. Itu aja. Tapi ya emang harus ngerasain sih. Saya aja nungguin dia sampai pagi capek ya. Padahal saya udah biasa syuting loh. Sempet juga di pulang duluan tuh, gara-gara sampai pagi banget. Iya karena gini, kalau kita syuting kan excited juga gitu, seneng gitu. Kadang-kadang capek lupa, walaupun harus juga tidur. Cuma kalau nungguin orang syuting tuh bener-bener membosankan. Terus biasanya ngapain kalau Tidur, tidur aja udah, tinggal tidur. ngarahin ke sinetron mungkin ke depannya Nanti aja. Saya sih pengennya dia tahu bagaimana dunia film yang sesungguhnya gitu. Kalau sinetron sama juga sih, cuman mungkin karena saya udah tahu mana yang kira-kira lebih baik untuk pendidikannya, ya mendingan film dulu.
Makasih ya Mas. Thank you ya. Mas Indra, aku boleh fokus lagi? Rekaman sama Sony dulu tahun 96, 98. Terus rekaman lagi sama Universal itu 2014, 2015. Sempat rekaman, cuman emang bandnya selalu nggak pernah sukses. Karena mungkin bukan jodoh. Betul, jalannya emang di acting sih kayaknya. Iya, film aja lah. Ya, boleh. Mas Om Indra mungkin melihat tadi video ada orang ibu-ibu PNS mulai, jadi dia tuh kayak hobi ngedrum dan gimana mungkin ngeliat tadi video dia bagus gak sih Mas Indra? Saya lihat sih dia punya dasar ya, dan sudah bisa main drum sendiri gitu tuh berarti kan udah bisa dibilang solo ya, berani berarti, dan berarti dia sudah pede dan dia punya skill untuk itu. Kalau mainnya cuma sekedarnya dia pasti nggak bakal berani bikin video yang dia main sendiri, ngiringin lagu atau dia mungkin bikin lagu sendiri. Berarti dia udah punya knowledge soal musik, arrangement musik dengan drum, dan bisa main drum yang cukup proper sih menurut saya. Indra Sri kan memang sempat main drum. Ah, Nah, itu ah. melihatnya berarti dia emang mungkinkah apakah dia les atau apa? Bisa jadi, bisa juga dia les karena belajar dari YouTube bisa ya, tapi khususnya untuk drum itu ada beberapa teknik megang stick yang spesifik gitu. Yang ada trik-trik khusus spesifik bagaimana mukul drum yang benar. Nah, kalau dia sampai segitunya saya pikir dia udah tahu cara main megang stick yang benar ya. Tapi kan ini kan yang main drumnya itu ibu-ibu dan PNS kayaknya agak jarang gitu. Iya, iya. Sebenarnya karena bajunya aja PNS dan dia berhijab ya. Kan ada Sound of Baceprot ya, saya juga lupa tuh, band dari Bandung, itu kan semuanya hijab dan semuanya metal. Maksud aku di zaman sekarang ini kayaknya semua kesempatan bisa dilakukan orang aja, siapapun itu. Yang penting dia bisa menunjukkan kepada orang bahwa dia memang punya skill gitu. Kenapa enggak? Siap, makasih ya. Audio Jungle.